Oke, kemudian masih di pembahasan mengenai VGA. Jadi untuk VGA sendiri itu memudahkan kita. Jadi VGA sendiri ini nanti dia akan berguna untuk menampilkan hasil tampilan dari data yang kita olah ke layar monitor. Jadi mungkin kalau Anda yang sering bermain game itu kan kadang menemui kondisi bahwa layar itu seperti gerakannya terpatah-patah atau nge-lag gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena kekuatan dari VGA-nya itu belum mumpuni. Memori semakin besar dan cepat maka akan lebih bagus untuk VGA. Nah, ini adalah bentuk dari VGA card. Ya, jadi ini adalah bentuk dari VGA card, ini nanti yang ditempelkan di mainboard atau di motherboard. Jadi dia sudah seperangkat gitu ya, sudah seperangkat bertugas untuk menampilkan hasil ke layar monitor. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai hard disk. Bagian yang disebut sebagai hard disk ini adalah bagian yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi dia digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Secara jenisnya hard disk ini terbagi atas beberapa interface. Ada interface IDE, kemudian ada SCSI, ada SATA 1, SATA 2, kemudian ada jenis hard disk internal atau eksternal, dan hard disk ini juga berbeda jika penggunaannya untuk PC atau laptop itu berbeda. Berbedanya kepada lebih ke dimensi ya, jadi ukuran dari hard disk tersebut. Kalau hard disk itu sekarang satuannya beragam, mulai dari gigabyte sampai terabyte. Nah, ini adalah bentuk fisik dari hard disk ya, bentuk fisik dari hard disk. Jadi dia seperti ada piringan, kemudian ada seperti jarum. Nah, jarum ini nanti dia digesek-gesek seperti ini. Nah, itu digunakan untuk saat proses pencatatan data. Nah, saat proses pencatatan data itu dia seperti jarumnya itu seperti tergesek ke dalam kepingan ini. Itu sebenarnya konsep penyimpanan data dalam hard disk. Ini adalah cara kita menghitung besar kapasitas dari suatu hard disk. Jadi misalkan nanti kalau Anda ingin membeli komputer atau laptop, ingin melihat berapa kapasitas dari hard disk, nah itu bisa kita lihat di sini. Jadi misalkan hard disk ini dengan kapasitas 320 GB, itu artinya dia besarnya itu adalah 1 GB-nya itu 1024 MB. Jadi kalau 320 GB berarti tinggal dikali saja dia nanti berapa gigabyte, berapa megabyte. Ini adalah bentuk dari floppy. Floppy ini dia digunakan untuk membaca disket. Mungkin kalau sekarang sudah tidak familiar floppy digunakan ya. Terakhir saya sendiri menggunakan floppy ini di tahun 2004 atau 2003 sekitar itu. Nah, untuk floppy itu membaca data dalam disket. Disket itu maksimal sepertinya cuma 1,44 mega. Jadi sangat terbatas untuk ukuran di dalamnya. Kemudian optical drive ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca data dalam bentuk serat optik atau optical disk ya. Seperti ada alatnya itu yang sering kita sebut sebagai CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo atau DVD-RW. Jadi kita bisa membaca atau melihat sekaligus juga bisa mengisikan data dalam bentuk disk ya, compact disk. Ini adalah bentuk CD-ROM atau DVD-ROM yang sering kita gunakan. Oke. Kemudian casing. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat CPU itu yang mana? CPU itu tidak hanya kotakan ini ya. Ini adalah casingnya. CPU itu satu perangkat ini disebut sebagai CPU. Ada casing dan power supply. Nah, kalau casing itu berarti yang kotak sengnya ini disebut sebagai casing. Ada yang standar, ada yang modifikasi. Kalau modifikasi itu berarti bentuknya sudah cukup beragam ya. Kemudian ada power supply. Nih, power supply-nya itu dia berarti ini ya, dia di tempatnya di sini. Dia untuk dia bertugas untuk sumber daya listrik. Nah, itu ada di sini lokasinya.
Kemudian ada yang ukurannya standar, ada yang ukurannya sudah dimodifikasi voltasenya ya, seperti untuk penggunaan high end atau pure power. Nih, ini bentuk dari power supply ya. Jadi ada seperti baterai-baterai dan kabel-kabel lah, yang memang dia bertugas untuk ini ya, bertugas untuk sumber daya kelistrikan dari listriknya. Ini adalah monitor. Nah, monitor itu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil output dari data yang ada di komputer ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ya, yang seperti layar tipis itu adalah monitor LCD. Kemudian kalau yang seperti TV zaman dulu yang cukup ada tabungnya itu adalah monitor CRT. Dan beberapa hardware aksesori pendukung, seperti ada penggunaan keyboard, mouse. Keyboard itu papan ketik, kemudian mouse itu adalah petikus. Petikus itu untuk menggerakkan pointer. Kemudian printer itu untuk mencetak dokumen, scanner untuk menyekan atau membuat format gambar menjadi format digital, kemudian flash disk untuk penyimpanan data, infrared itu untuk pertukaran data, Bluetooth juga sama untuk pertukaran data, WiFi untuk koneksi internet dengan WiFi, dan beberapa komponen lainnya. Oke, itu untuk perangkat keras ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai perangkat lunak atau software. Jadi hardware itu tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak didukung dengan adanya software. Nah, software atau perangkat lunak itu ada beberapa macam kalau kita lihat dari sisi atau kegunaan dari software tersebut. Ada bagian yang disebut sebagai operating system atau sistem operasi, ada bagian yang disebut sebagai driver pendukung hardware, ada bagian yang disebut sebagai software aplikasi, dan ada bagian yang disebut sebagai software open source atau software pengembangan terbuka. Oke, kemudian ya, ini kita lihat dulu untuk sejarah dari pengembangan perangkat lunak. Jadi kenapa komputer itu membutuhkan perangkat lunak? Pada dasarnya, komputer ini adalah sebuah mesin yang kita gunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Kemudian komputer ini diharapkan mampu meningkatkan hasil kerja dari orang dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang menjadi bagian untuk memproses data atau memecahkan masalah itu adalah perangkat lunak. Ya, jadi hardware ini tidak akan bisa memecahkan permasalahan jika dia tidak ada perangkat lunaknya. Oke, perangkat lunak atau software ini adalah merupakan program-program yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Jadi program tersebut kita tulis dengan menggunakan bahasa yang khusus dimengerti oleh komputer atau biasa yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Ya, nanti kalau Anda berkuliah di RMIK nanti akan mendapatkan banyak gambaran tentang bahasa pemrograman. Kemudian dalam program tersebut kita juga menggunakan komposisi atau menggunakan bahasa-bahasa tertentu serta penggunaan beberapa operator serta logika aritmatika. Oke, ini adalah cara kerja dari perangkat lunak. Jadi sebenarnya diawali dari data yang kita dapatkan. Data itu belum berarti apa-apa jika tanpa diolah. Nah, sehingga data tersebut kita olah dengan menggunakan proses, misalkan ada proses pengurutan atau seleksi, sehingga nanti menjadi sebuah informasi. Dari informasi tersebut, maka akan muncul yang namanya pengetahuan. Nah, informasi ini biar bisa muncul dari pengetahuan, ada proses yang namanya berpikir, ada proses yang namanya logika, ada proses yang namanya pembobotan, maka nanti dia akan menjadi pengetahuan. Setelah informasi tersebut menjadi pengetahuan itu berarti hal yang baru diketahui orang lain, itu adalah pengetahuan. Nah, setelah dia menjadi pengetahuan, maka dia akan diharapkan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi persepsi, sehingga nanti akan muncul sebuah kebijakan.